Kita sudah dibatalkan di Balai Sudirman dengan alasan yang tidak jelas, dan kami sudah mendapatkan tempat yang jauh lebih bagus buat para tamu tokoh-tokoh nasional dan perwakilan elemen-elemen gerakan. Pada tanggal 14 Oktober bertepatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Tim lagi bekerja untuk menyiapkan seluruh persiapan untuk gelar silaturahmi kebangsaan yang insya Allah dihadiri oleh 3.000 sampai 4.000 peserta. Tetap semangat dan jangan kendor, maju terus. Terima kasih. Kemarin kan tidak memilih Prabowo ya. Iya, ini pandangannya gimana? Iya, saya tidak memilih Prabowo bukan berarti tidak bisa berharap sama Prabowo. Ya, saya punya sikap pribadi terhadap Prabowo yang menyatakan saya pesimis terhadap Prabowo. Saya pikir omong-omong saja. Saya pikir Prabowo itu tidak akan beda dengan Jokowi, bahkan bisa lebih kejam. Tetapi itu premis pribadi saya. Di dalam arena publik dan sebagai warga negara yang baik, saya tetap berharap bahwa Prabowo akan tidak hanya memberantas korupsi, ya, memberantas korupsinya benar-benar tidak omong-omong, kemudian mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi kita, kesejahteraan sosial kita, tapi juga memelihara dan menumbuh kembangkan demokrasi, toleran terhadap perbedaan pendapat, tidak cepat sumbu pendek, tidak panas telinganya mendengarkan kritik. Jadi kebahagiaan kita itu tidak hanya kebahagiaan cukup makan dan minum, tapi juga merasa terlindungi dan bebas menyampaikan ekspresi. Seperti misalnya acara ini ya, mini press conference lah katakan lagi. Ya sama, tidak ada kekhawatiran bahwa sepanjang saya menyampaikan sesuatu dengan konstruktif, dengan data, dengan rasionalitas, walaupun itu keras dan kritis, ya, sebagaimana misalnya Refli Harun selama ini, maka ya kita bahagia kalau itu ruang tersebut terus dipelihara dan bahkan ditumbuh kembangkan oleh pemerintahan yang baru. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, selain RH Channel, ada juga channel-channel lainnya yang ingin bertanya-tanya mengenai kegiatan tanggal 14 Oktober. Ya, 14 Oktober esok lusa di Hotel Bidakara. Mudah-mudahan acaranya berlangsung lancar, sukses, tidak ada kendala yang bisa menyebabkan acara jadi batal atau tidak dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, pertama saya ingin tanya Bang terkait dengan siapa sebenarnya yang kemudian membatalkan acara ini Bang? Apakah ini ada kaitannya dengan forum tanah air yang kemarin Bang Refli Harun juga hadiri, yang membatalkan ini ya, atau yang kemudian membatalkan acara ini di Sudirman dan akhirnya pindah? Pertama ini. Iya, acara ini acara yang diinisiasi oleh Faisal Asega. Kita tahu Faisal Asega kritikus sosial, kritis orangnya, dan kebetulan dia memang memiliki sebuah partai baru, tetapi secara umum bukan partai baru itu yang mengadakan kegiatan ini, tetapi kelompok-kelompok yang katakanlah pro perbaikan ya. Kalau saya bilang pro perubahan seolah-olah nanti ingat pilpres ya, pro perbaikan, mengadakan silaturahmi kebangsaan di mana kelompok ini
ya ingin semua komponen bangsa bisa bertemu untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun dan apa harapan-harapannya, catatan-catatannya untuk pemerintahan yang baru. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan forum tanah air yang sempat dibubarkan di Hotel Grand Kemang pada tanggal 28 September yang lalu. Ini adalah forum yang kurang lebih sama dengan yang diadakan di Al Jazeera setelah acara Grand Kemang. Di Al Jazeera itu acaranya tanggal 1 Oktober 2024. Jadi ini bisa dijadikan kelanjutan. Hanya insya Allah lebih besar, akan diikuti oleh ratusan tokoh dan ribuan masyarakat umum. Ya, dari simpul-simpul aktivis dan mahasiswa. Kalau kita lihat acara sebelumnya yang diadakan di Al Jazeera kemarin kan sepertinya para tokoh maju satu persatu untuk menyampaikan aspirasinya ya. Ya. Dan kali ini kan ribuan yang hadir. Ya. Nah, apakah kemudian sudah disiapkan ya tokoh-tokoh siapa saja yang nanti akan menyampaikan aspirasi di depan? Yang kedua, apakah nanti akan ada pernyataan bersama atau pernyataan sikap bersama yang akan dihasilkan dari pertemuan silaturahmi bersama ini? Iya, kalau mengenai bagaimana format acara, nanti insya Allah yang akan menjadi hostnya, ya, yang mengatur lalu lintas acara, terutama acara yang terkait dengan mini orasi adalah saya sendiri, insya Allah ya. Dan acaranya kurang lebih sama, memberikan kesempatan kepada para tokoh untuk menyampaikan mini orasinya selama maksimal 5 menit. Dan tokoh-tokohnya ya tentu kita ada dalam bayangan kita, hanya belum kita tentukan, ya belum kita tentukan. Jadi dalam bayangan kita tentu tokoh-tokoh yang memang kita undang, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal, tapi tidak menutup kemungkinan juga tokoh mahasiswa misalnya, emak-emak, perempuan. Jadi nanti forumnya dinamis, bagaimana di lapangannya. Apakah akan ada rekomendasi? Insya Allah panitia sudah akan menyiapkan rekomendasi dari pertemuan orasi tersebut. Karena ini sifatnya mini orasi, tentu tidak ada dialog tanya jawab dengan yang datang. Tetapi lebih dari orasi, sebenarnya forum ini dimaksudkan forum temu kebangsaan, silaturahmi kebangsaan, dengan tagline-nya bertemu, kemudian kompak bergerak. Jangan disingkat temu kober ya. Jadi memang ini betul-betul kita rindu dengan silaturahmi. Kita rindu dengan sebuah persatuan di mana semua komponen bangsa itu bisa menyuarakan suara kritisnya. Bukan pertemuan atau persatuan yang melarang orang kritis. Ya. Kalau misalnya demi persatuan kemudian orang tidak boleh menyampaikan ide dan aspirasinya, itu namanya persatuan yang semu. Persatuan yang tidak semu itu adalah persatuan yang tidak melarang orang untuk menyampaikan ide dan gagasan sepanjang itu dijamin oleh konstitusi, karena kita mengaku yang namanya kebebasan berkumpul, berbicara, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi agak sedikit different direction dengan apa yang dikatakan Prabowo tentang persatuan. Karena implisit yang dikatakan Presiden terpilih Prabowo tentang persatuan itu seolah-olah tidak boleh berbeda pendapat dengan kekuasaan. Nah, kita ingin memelihara ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang untuk berbeda pendapat, walaupun kalau seandainya pendapatnya sama dengan pemerintah pun ya nggak ada masalah juga. Karena itulah inti dari demokrasi, yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, dan tentu dengan batas-batas yang tidak merendahkan ya atau mendegradasikan humanisme. Itu batas-batasnya. Jadi kalau kita mengkritik Prabowo, mengkritik Jokowi, kita mengkritik mereka sebagai presiden atau presiden terpilih, bukan mengkritik pribadi-pribadinya. Pribadi-pribadinya itu tanggung jawab masing-masing, tetapi yang kita kritik adalah kebijakannya, pikirannya, tindakannya, dan segala sesuatu yang terkait dengan jabatannya, termasuk fasilitas yang mungkin dia dapatkan, fasilitas yang dia nikmati, dan lain sebagainya. Intinya adalah
Prabowo atau Presiden Jokowi saat ini menjadi penting, menjadi pusat dari diskusi kita karena dia adalah presiden dan presiden terpilih. Bukan karena dia Prabowo atau Jokowi ayah dari 3 anak atau suami dari siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah dia adalah pejabat publik di tingkat puncak yang kemudian membawa amanat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk melindungi kita semua. Oke. Kemarin kan banyak yang mengkaitkan antara silaturahmi kebangsaan dengan apa yang dibawa oleh para tokoh-tokoh yang hadir di depan kemarin, yang dikaitkan dengan tangkap dan adili Jokowi. Ya. Nah, apakah kemudian ini akan mengarah ke sana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya dengar juga ada beberapa tokoh dari partai yang juga diundang hal ini dalam silaturahmi kebangsaan. Nah, boleh nggak kita tahu partai mana saja dan siapa saja yang kemudian dari partai yang khususnya yang diundang dalam acara silaturahmi kebangsaan ini? Kalau mengenai aspirasi, ya, tentu kita tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi. Karena itu adalah kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kalau seandainya ada hal-hal yang dianggap offside, tentu itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang mandiri. Kalau panitia kemudian mengatakan cuma boleh ngomong A, ngomong B, apa bedanya panitia dengan penguasa yang otoriter? Ya, jadi kita tidak ingin membatasi orang ngomong apa, tetapi ingat loh bahwa di balik kebebasan menyatakan pendapat itu ada yang namanya tanggung jawab, responsibility. Jadi jangan menyampaikan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, tapi melanggar hukum yang rasional ya, seperti mendegradasi kemanusiaan, mengancam dan lain sebagainya. Tetapi kalau terkait aspirasi misalnya adili Jokowi dan lain sebagainya, itu adalah cerminan dari kita bernegara hukum. Kan pengertian adili itu mengadili, memberikan keadilan. Kalau dia misalnya ada pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan bahkan, ya siapapun berlaku prinsip equality before the law. Demikian juga Prabowo Subianto, kalau kita menyampaikan gagasan, kritik terhadap beliau, karena beliau mau dilantik sebagai presiden. Jadi sekali lagi, soal materinya kita tidak berpretensi sebagai polisi moral yang mau membatasi kebebasan orang. Nah, siapa saja yang diundang, pada dasarnya kita mengundang sebuah komponen masyarakat, karena ini undangan yang bersifat terbuka. Iya kan? Anyone bisa datang, everyone bisa datang. Nah, hanya kita juga realistis. Kalau forum ini dihelat oleh orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, ya kalau misalnya pendukung-pendukung Presiden Jokowi mau datang, silahkan saja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Apakah kemudian nanti mereka mendapatkan kesempatan berbicara atau tidak, ya tergantung acaranya, ya kan? Tetapi intinya adalah tentu ya kita harus realistis juga. Kalau acara ini kemudian juga diikuti oleh mereka-mereka itu, ya dengan senang hati saja kita sebenarnya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian kebebasan untuk menyampaikan sesuatu itu akan dibatasi, nggak bisa. Karena itu kita menghimbau kepada aparat penegak hukum, polisi, dan juga pihak hotel, pihak yang memiliki tempat, agar tidak menghalang-halangi kegiatan yang konstitusional ini, menyampaikan aspirasi. Cukup Anda pihak pengaman mengamankan agar tidak terjadi kerusuhan. Ya, misalnya tidak ada gangguan-gangguan preman, tidak ada gangguan-gangguan orang yang kemudian memprovokasi agar melakukan perusakan. Tetapi kalau misalnya di dalam penyampaian aspirasi itu ada yel-yel, ya wajar lah. Misalnya kita bilang merdeka, lalu kemudian tiba-tiba orang menjawab merdeka, kan wajar. Yang tidak wajar itu adalah ada yang memprovokasi bunuh, misalnya memprovokasi hancurkan, bakar. Nah, itu yang tentu tidak boleh. Jadi ada batas-batasnya untuk tidak menggunakan kalimat yang dapat diartikan sebagai provokasi pidana. Oke. Ini terakhir nih, Bang Refdy Harun. Kita tahu tanggal 20 Oktober berakhir sudah rezim Joko Widodo dan berganti kepada Pak Prabowo Subianto. Ya. Dan akhir-akhir ini mulai banyak bocoran nih terkait dengan menteri-menterinya Pak Prabowo. Sekaligus kita ingin tahu
Bang Refli Harun terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini seperti apa? Maksudnya harapannya, terus kemudian kemarin kan tidak memilih Prabowo ya? Iya. Nah, ini pandangannya gimana? Iya, saya tidak memilih Prabowo bukan berarti tidak bisa berharap sama Prabowo. Ya, saya punya sikap pribadi terhadap Prabowo yang menyatakan saya pesimis terhadap Prabowo. Saya pikir omong-omong saja. Saya pikir Prabowo itu tidak akan beda dengan Jokowi, bahkan bisa lebih kejam. Tetapi itu premis pribadi saya. Di dalam arena publik dan sebagai warga negara yang baik, saya tetap berharap bahwa Prabowo akan tidak hanya memberantas korupsi, ya, memberantas korupsinya benar-benar tidak omong-omong, kemudian mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi kita, kesejahteraan sosial kita, tapi juga memelihara dan menumbuh kembangkan demokrasi, toleran terhadap perbedaan pendapat, tidak cepat sumbu pendek, tidak panas telinganya mendengarkan kritik. Jadi kebahagiaan kita itu tidak hanya kebahagiaan cukup makan dan minum, tapi juga merasa terlindungi dan bebas menyampaikan ekspresi. Seperti misalnya acara ini ya, mini press conference lah katakan lagi. Ya sama, tidak ada kekhawatiran bahwa sepanjang saya menyampaikan sesuatu dengan konstruktif, dengan data, dengan rasionalitas, walaupun itu keras dan kritis, ya, sebagaimana misalnya Refli Harun selama ini, maka ya kita bahagia kalau itu ruang tersebut terus dipelihara dan bahkan ditumbuh kembangkan oleh pemerintahan yang baru. Karena pemerintahan yang lama sudah terbukti gagal untuk memelihara ini. Banyak korban-korban Mulyono yang dipenjarakan hanya karena nge-tweet, hanya karena membuat tulisan, hanya karena menyampaikan sebuah statement dan lain sebagainya. Dan celakanya kadang-kadang menggunakan komponen masyarakat lainnya dengan cara mengadu domba. Dalam kasus misalnya Edi Mulyadi, ya, dalam kasus-kasus lainnya, termasuk kasus Habib Rizik, KM50 dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak ingin hal-hal tersebut terulang kembali. Masa sebagai warga negara kita tidak mau dan tidak boleh berpikir seperti itu. Karena itu kita berharap siapapun yang terpilih nanti menjadi Kapolri, misalnya menjadi Jaksa Agung, menjadi KPK, menjadi menteri-menteri, kita berharap dia adalah orang yang betul-betul amanah, betul-betul orang yang kita bisa percaya, tidak korup, tidak ngambil uang negara, kekayaan negara. Tetapi saya sendiri sama Faisal Assegaf yang merupakan inisiator acara ini sudah bertekad, insya Allah kami tidak akan menerima jabatan apapun yang ditawarkan kepada kami dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto sebagai wujud konsistensi kami untuk bersikap oposisional sebagai hak warga negara. Jadi nggak ada kaitannya dengan misalnya sakit hati, nggak ada. Prabowo tidak pernah membuat kami sakit hati, belum, ya kan? Tetapi yang jelas adalah negara ini tetap perlu kontrol karena ini adalah negara yang besar. Itu yang ingin kita tegaskan. Mudah-mudahan yang direkrut orang-orang yang terbaik, bukan para koruptor atau mantan koruptor atau orang-orang yang melipat-lipat hukum di era pemerintahan Jokowi, orang-orang yang mencurangi pemilu untuk membantu kemenangan Prabowo dan Gibran sehingga kemudian dikasih tempat. Tapi orang-orang yang betul-betul benar, jujur, adil dan mau mewujudkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa. Luar biasa. Keren cadas. Keren cadas. Oke, terima kasih Bang Refli Harun atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Alhamdulillah.